Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang toharoh, yaitu bersuci, yang kami rangkum dari buku Fiqhus Sunnah Lin-Nisa. Wahai saudaraku muslimah, ketahuilah bahwa toharoh itu secara bahasa bermakna bersih dan suci dari segala kotoran. Adapun secara istilah, maknanya adalah menghilangkan hadas. Maksudnya menghilangkan suatu sifat yang terdapat pada badan, yang hal itu menghalangi dari sholat atau amalan sejenisnya, juga menghilangkan najis dari badan, pakaian, atau tempat seorang muslim. Pembahasan tentang toharoh di sini meliputi pengenalan terhadap sesuatu yang dapat digunakan untuk bersuci, untuk apa bersuci, dan apa saja yang mewajibkan bersuci. Air dan apa yang dapat disucikan dengannya. Wahai saudaraku mukminah, bahwa tidak akan sah sholatmu jika engkau dalam keadaan tidak suci dari hadas kecil, besar, maupun najis. Pada sebuah hadis sahih Nabi bersabda, Allah tidak menerima sholat yang dilakukan tanpa bersuci. Toharoh ini bisa dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua alat penyuci, yakni air atau debu yang menggantikannya pada sejumlah keadaan tertentu, sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini. Air itu ada dua macam. Yang pertama, air suci, yakni air yang tetap dalam kondisi awal penciptaannya, yakni semua air yang muncul dari dalam tanah atau yang turun dari langit atau hujan. Allah berfirman, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Surah Al-Anfal ayat 11. Termasuk dalam jenis air ini adalah air sungai, salju atau es, embun, dan air sumur. Sekalipun sudah berubah karena lamanya waktu menggenang atau karena campuran zat yang suci yang tidak mungkin dapat terhindar darinya. Demikian juga dengan air laut. Berdasarkan jawaban Nabi, manakala beliau ditanyai tentang air laut. Laut itu suci airnya, halal bangkainya. Ini adalah air yang suci, yakni suci pada zatnya dan menyucikan yang lainnya. Inilah air yang dapat menghilangkan hadas dan melenyapkan najis. Apabila air yang suci ini tercampuri oleh sesuatu yang suci, lalu mengubah sedikit sifatnya, maka air tersebut tetap berada dalam kesuciannya, selagi masih dapat disebut sebagai air. Pada hadis Ummu Hani disebutkan bahwasannya Rasulullah mandi bersama Maimunah dari satu bejana pada sebuah baskom besar yang terdapat bekas tepung di dalamnya. Adapun jika air tersebut dicampuri dengan benda yang suci sehingga menjadikannya keluar dari sebutan air, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci. Misalnya, bila diberi teh padanya sehingga menjadi minuman teh dan bukan lagi air, maka itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Demikian pula, tidak boleh bersuci dengan air perasan dari benda yang suci, misalnya air bunga, karena secara hakiki ia tidak disebut sebagai air. 2. Air najis, yakni air yang bercampur dengan sesuatu yang najis sehingga berpengaruh pada salah satu dari sifat-sifatnya. Sekian mengenai toharoh part 1. Di video selanjutnya akan dijelaskan mengenai masalah yang berkaitan dengan hukum air dan najis-najis apa sajakah yang disebutkan dalam dalil. Nantikan penjelasan bab toharoh part 2 dari channel Ukhti Fillah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.